Halo sobat, saya akan membahas kulkas 2 pintu merek Sanyo, request dari orangnya, tidak dingin ke bawah dan kipasnya berbunyi karena terhambat oleh kumpulan salju di dalamnya sobat. Jadi kita pertama mengecek timer, kita colokkan ke listrik. Langkah pertama kita menganalisa jenis timernya sobat. Setelah kita lihat timernya ini jenisnya 1-3, jadi tegangan masuk dari listrik itu 1 dan 3. Kemudian kita ukur dengan akummeter tegangan yang menuju timer ini ada apa tidak. Jadi kita lihat di kaki nomor 1 dan kaki nomor 3. Sambil lalu kita tepatkan di probe merah dan hitamnya sobat, dan hati-hati karena ini aliran listrik sudah menyala sobat. Jadi kita perlu kewaspadaan supaya tidak tersengat aliran listrik sobat. Kita ambil voltmeter yang manual sobat, jadi kita tes arus listrik AC nya yang menuju ke timer ini ada apa tidak. Apabila tidak ada tegangan yang masuk ke timer ini, berarti ada jalur yang putus dikarenakan terbakar atau korupsi sobat. Setelah kita tes, memang tegangannya tidak ada sobat, jadi kita cabut dulu untuk memeriksa jalur yang lain. Setelah kita break sebentar sobat, kita lanjutkan mengukur timer sobat. Timer ini timer tipe 1-3, jadi kita ukur dari kaki 3 ke 2, 3 ke 4. Untuk dinamo motornya di timer ini kakinya 1 dan 3 sobat, jadi kita ukur, kemudian timer kita standby kan sobat, kita off kan, kita ukur kaki 3 dan 2. Ternyata timer tidak bermasalah sobat. Jadi besar kemungkinan ini ada yang putus jalur yang menuju ke timer ini sobat. Sambil lalu kita menganalisa, kita lihat di jalur ini kedapatan di kabel sebelahnya ini ada rangkaian yang isinya dioda dan tahanan sobat, tapi yang tahanan ini mengalami korupsi dan terbakar sobat. Jadi sambil lalu kita amati dulu
tersebut. Dengan sepenuh hatiku, betapa Kemudian kita ukur dengan apometer sobat. Menurut aslinya tahanan ini berukuran hanya 10 ohm sobat. Jadi tahanan ini kita ukur, ternyata ukurannya ini sampai mega sobat, jadi molor karena terbakar tersebut sobat. Jadi solusinya tahanan yang terbakar ini kita ganti sobat, dan kita rapikan seperti semula. Untuk sebelahnya ini ada dioda yang terbungkus dengan selang bening sobat. Ini kita ukur, ternyata tidak ada masalah, masih bisa dipakai atau layak pakai gitu sobat. Sambil lalu kita mengukur kejelasannya sobat. Jadi kita langsung ganti aja sobat. Ini kelihatan sudah sobat tahanan yang kosong sobat. Jadi kita ambil gambar lebih dekat lagi. Setelah break sebentar sobat, kita lanjutkan pergantian komponen yang terbakar ini sobat. Komponen ini adalah tahanan yang ukurannya 3 watt 10 ohm aslinya. Jadi sudah kita ganti sahabat. Kita akan cek tegangannya sahabat, tegangan arus yang masuk ke timer tersebut sahabat. Kita siapkan probe-nya, kita masukkan ke jalur tersebut sahabat. Probe merah dan hitam ini posisinya bolak-balik tidak masalah, karena ini tegangannya tegangan AC sahabat 220. Kemudian kita colokkan lagi ke listrik, kita lihat hasilnya. Ternyata meter sudah meningkat menuju ke 20 volt sobat. Jadi kita cabut kembali untuk merapikan kabelnya ini sahabat. Kemudian kita pasang timernya sahabat di arah jalur tegangan 220 sobat 1 dan 3. Kemudian kita amati dari lubang kecil itu sobat, gearnya ternyata sudah berputar sobat. Jadi itu jawabannya sobat, karena ada tahanan yang terbakar sobat. Sambil lalu kita merapikan kabel-kabelnya sobat supaya tidak ada kekonsletan. Kita bungkus dengan isolasi sobat. Karena di daerah ini sedikit banyak terkena air sobat, dan di samping kena air ini dilalui udara dingin sobat. Jadi sambil lalu kita tunggu sobat, sesuai dengan
skema dari pabriknya sobat. Setelah kita break sebentar, kita lanjutkan untuk membuka yang pintu atas sobat. Kita menggunakan air panas supaya cepat kumpulan-kumpulan salju yang membeku ini supaya cepat meleleh jadi air sobat. Kita pelan-pelan membuka ini sampai tutup plastik ini tidak melekat ke salju sobat. Apabila kita paksa, tidak kita siram dengan air panas, maka akan melekat. Jadi kita akan sulit membuka casing di pintu atas ini sobat. Sudah kita lepas, kemudian kita mau membuka tutup covernya yang nomor 2 sobat, yang ada kipasnya sobat. Jadi kita perlu ketelatenan dan ketelitian sobat. Rupanya ini masih melekat ke salju sobat. Jadi kita perlu disiram lagi dengan air panas sobat, supaya tidak nyangkut sobat. Kita siram lagi sobat, sambil lalu membersihkan gumpalan-gumpalan salju yang ada di jalur ke pintu bawah sobat. Jadi kita berhasil sudah membuka covernya dalam sobat. Cover ini berisi pemanas. Tujuan kami membuka tutup yang pintu atas ini untuk memastikan bahwa heaternya bekerja sobat. Jadi apabila heater ini tidak bekerja, jadi hasilnya percuma gitu sobat. Kita sambil coba pemanasnya atau heaternya, kita amati sobat. Sambil lalu kita mencoba pastikan sobat timernya ini di setel posisi standby sobat. Jadi aliran listrik yang menuju ke heater ini bisa berjalan sobat, karena di timer ini yang memutuskan antara menyalain heater dan kompresor sobat. Jadi timer ini kerjanya 8 jam untuk menghidupin kompresor, setengah jam untuk menghidupi pemanas. Jadi sirkulasi tersebut itu, jadi kulkas 2 pintu ini bisa berjalan normal sobat. Apabila nyala melulu selama 8 jam tanpa istirahat sobat, heaternya tanpa bekerja, jadi pembekuan es di pintu atas ini akan terjadi dan bisa menghambat putaran kipasnya sobat. Jadi kipasnya bisa berbunyi karena tertabrak oleh bunga salju yang membeku tersebut sobat. Sambil lalu kita nyoba pemanas, ternyata pemanasnya sudah normal sobat. Kemudian kita kembalikan tutup covernya, kita tutup lagi.
kemudian tutup keduanya kita pasang. Jadi intinya pemanahnya yang sudah normal kita tutup kembali sahabat. Betapa ku mencintaimu. Jadi gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sahabat.